muncul ngomongi orang lain gitu. Mungkin Padahal setan sudah dibelenggu. Itu bagaimana? Yang pertama mungkin itu refleks karena mungkin sering ya melakukan kayak gitu. Oh, itu dari kebiasaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian bulan Ramadan 1444 Hijriah yang dikemas oleh An-Nur Podcast Trend yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren An-Nur Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo. Dan pada tema hari ini kebetulan kita kedatangan narasumber yang cukup sudah terkenal dengan banyak kegiatan dan banyak organisasi yang sudah diikuti oleh beliau, yakni Dr. Haji Hifni Rozak MPD. Beliau adalah ADRI Pusat, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, dan juga beliau aktif di Permapendis, Perkumpulan Manajemen Pendidikan Islam, dan juga beliau aktif di PPMPI, Perkumpulan Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan juga sampai sekarang beliau aktif di ISNU Jawa Timur. Beliau akan mengisi tema pada hari ini, yakni esensi puasa bulan Ramadan. Karena kebanyakan masyarakat atau adik-adik santri dan juga masyarakat awam terutama pokoknya puasa seperti itu. Yang jelas puasa sebenarnya esensi makna puasa itu seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Dr. Lora Hifni. Beliau akan menjelaskan esensi atau makna sebenarnya puasa. Karena puasa yang berkualitas itu seperti apa? Apakah hanya melaksanakan kewajiban atau rukun Islam, atau hanya tidak makan dan tidak minum dan sebagainya. Berangkat dari sebuah hadis kalau tidak salah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sana muncul barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, wa ihtisaban, dan ya sungguh-sungguh tidak hanya menggugurkan kewajiban saja, takut masuk neraka. Jadi nanti akan dijelaskan secara rinci oleh beliau Dr. Haji Hifni terkait dengan esensi puasa Ramadan. Khawatir kebanyakan masyarakat itu oleh capeknya, oleh laparnya, dan oleh hausnya tidak mengetahui betul Ramadan, puasa Ramadan itu seperti apa dan harus sebagaimana. Nanti akan dijelaskan. Untuk perkenalan saya kira sudah lengkap. Beliau lahir di Madura, Kabupaten Sumeneb tepatnya, dan sekarang beliau aktif di keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, sudah menetap di Sumbertaman. Mudah-mudahan beliau kerasan di Sumbertaman. Amin. Untuk itu kami persilahkan pada beliau untuk menjelaskan esensi puasa Ramadan. Terima kasih Ustaz Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli Muhammad. wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa di studio An-Nur dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Salatan wa salaman mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW Allahumma salli wasallam. yang telah mengantarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Baiklah Ustadz Basit, barusan kami diberi tema oleh Ustadz Basit terkait esensi puasa Ramadan. Nah, tadi sudah disampaikan apa sih esensi puasa bulan Ramadan itu. Kita pertama diwajibkan setiap personal yang baligh itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya kewajiban ini langsung datangnya dari Allah. Karena puasa ini adalah perintah yang langsung dari Allah kepada umat manusia, tentunya yang muslim. Maka tentunya dalam bulan suci Ramadan ini kita mensucikan diri. Bagaimana kita yang telah hidup di dunia ini tentunya tidak akan terlepas dari dosa baik sengaja maupun tidak. Maka ada kesempatan selama 1 bulan Ramadan pensucian diri sehingga kita menjadi fitrah. Nanti akan dirayakan yaitu hari raya Idul Fitri supaya fitrah kembali ke fitrahnya. Namun para pemirsa yang budiman, terkadang apa yang disampaikan oleh Ustadz Basit tadi itu kita berpuasa ini sebenarnya seperti apa? Apakah hanya menahan dari lapar, dahaga, dan seksualitas saja? Nah, tentunya Ustadz Basit ya tidak cukup hanya itu. Jadi kalau Imam Al-Ghazali membagi puasa ini dengan 3 tingkatan. Yang pertama ialah puasa as-shaum al-am, al-umum. Ialah puasanya orang umum. Artinya puasa secara syariat hukum. Yakni puasa dari menahan lapar, menahan dahaga, dan seksualitas. Kalau dalam bahasa kesehatan, ini disebut dengan puasa biologis. Dia hanya berpuasa secara biologisnya saja, bahwa dia tidak makan, tidak minum, dan menjaga diri dari seksualitas. Nah ini ya puasa tingkatan yang pertama dan ya paling rendah. Karena apa? Karena dia hanya menahan 3 hal ini. Padahal esensi puasa itu nanti ada pada tingkatan yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah puasa, katanya Imam Al-Ghazali itu tingkatan puasa as-shaum al-khusus. Ialah puasa yang khusus. Kalau dalam bahasa ilmu sosial ini disebut dengan puasa moral. Nah, dia memiliki moral gitu ya. Bagaimana puasa khusus atau puasa moral itu adalah puasa yang juga melibatkan yang pertama. Yang pertama yaitu adalah menahan makan, minum, kemudian dia juga seksualitas tidak dilakukan saat siang hari. Tapi juga dia ditambah dengan dia puasa mulutnya juga. Artinya dia tidak ghibah, kemudian tidak mengatakan yang jelek, kemudian dia tidak melakukan kejelekan-kejelekan. Jadi karena makna puasa itu adalah menahan ya. Jadi menahan tidak hanya yang 3 itu. Makanya
Baginda Rasul bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' awil ats. Seberapa banyak orang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapat esensi dari puasa itu. Ini. Sehingga yang kedua tadi, dia hanya puasa moral saja. Artinya dia puasa, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak seksualitas, dan berpuasa mulutnya dari perkataan-perkataan yang jelek. Ya ini termasuk tingkatan yang lumayan, Ustaz Basit. Karena sudah ada peningkatan lah. Namun yang terakhir, inilah yang penting, katanya Al-Ghazali, yang ketiga adalah puasa as-saum al-khusus al-khusus. Jadi puasa yang spesial, gitu ya. Kalau dalam bahasa kerennya adalah puasa eksistensial. Artinya eksistensi puasa itu seperti apa? Nah, puasa eksistensial inilah sebenarnya harapan-harapan puasa yang sebenarnya yang diinginkan dalam Islam. Yakni dia juga melakukan tidak makan, tidak minum, terus juga tidak melakukan seksualitas di siang hari. Kemudian dia berpuasa, mulutnya tidak mengatakan ghibah, kejelekan yang lainnya, tapi dia juga akan berimplikasi kepada 11 bulan yang akan datang. Sehingga puasa yang eksistensial ini adalah puasa yang mana benar-benar mensucikan diri. Sehingga berimplikasi kepada 11 bulan yang akan datang. Sehingga tidak cukup hanya dia lapar atau berkata yang baik, tapi dia benar-benar bermanfaat kepada orang lain nanti kelaknya. Jadi bisa dilihat nanti apabila orang berpuasa kemudian 11 bulan yang akan datang itu berubah drastis kebiasaan-kebiasaan sebelum puasa, maka itulah yang disebut dengan puasa esensial. Esensi dari puasa itu adalah itu. Dampak dari puasa kita akan berdampak kepada kehidupan yang akan datang. Mungkin itu Pak Basit yang bisa. Oke, terima kasih. Jadi esensi atau bagaimana sekiranya puasa itu berkualitas, kalau menurut keterangan dari beliau yang mengutip dari Imam Ghazali, ada 3 tingkatan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah puasa yang umum seperti biasanya, hanya menjalankan syariat dan menggugurkan kewajiban saja. Yang kedua adalah puasa khusus secara moral, jadi tidak hanya menahan dari makan, minum, tapi secara tubuh yang kita miliki ini juga menahan dari hal-hal yang sekiranya perbuatan keji atau bukan. Dan yang ketiga ini puasanya ya khusus bin khusus, orang yang spesial atau eksistensinya. Dan ukurannya benar endaknya yang poin 3 ini bisa dihitung dari 11 bulan berikut. Apakah masyarakat atau dalam hal ini umat Nabi Muhammad benar-benar berubah, yang awalnya menjadi jelek 11 bulan berikutnya menjadi baik gara-gara puasa, itu kan menandakan bahwasanya puasanya khusus bin khusus, ya, spesial. Ya. Kalau martabak itu pakai telur 5. Tapi masalahnya begini, Ustaz. Kebanyakan sekarang itu masyarakat atau orang awam itu ketika melaksanakan puasa itu ketika muncul kata-kata kotor dari mulut yang berpuasa itu ada yang jangan ngomong gitu, nanti puasanya batal. Padahal satu sisi itu bukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu bagaimana? Ya, betul. Ya, terima kasih Ustaz Basit. Memang ulama berbeda pendapat. Ada yang ulama hanya kepada tadi sisi biologisnya. Ya. Bahwa kalau minum dan yang 3 itu maka batal. Tapi selain itu tidak batal. Tapi ulama juga ada pada tingkatan yang kedua. Ketika dia melakukan wibah misalnya,
atau adu domba juga dia menjadikan batal puasanya itu. Bagaimana disampaikan oleh Imam Ad-Dailami, khamsun yaftirnah as-shaimah. Ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama al-wibatuh, yaitu ya ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua adalah at-tamimatuh, adu domba. Nah, sekarang orang sudah terbiasa adu domba, apalagi banyak media sosial. Media sosial itu ya. Tuh, mengadu domba. Mengadu domba itu juga termasuk membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzibuh, berdusta. Nah, ini juga tanpa terasa kita kadang-kadang juga berdusta itu ya. Kemudian yang keempat nadrul sahwah, melihat sesuatu dan dia timbul rasa sahwatnya itu ya. Yang ketiga adalah al-yamin al-kadzibah, adalah sumpah yang palsu atau yang bohong. Sehingga Imam Ad-Dailami ini mengkategorikan itu, jadi masuk kepada kategori yang kedua, tingkatan yang kedua, bahwa itu membatalkan. Ini tapi termasuk puasa secara moral. Secara moral itu mereka adalah masuk batal. Tapi secara umum tadi bahwa secara mereka syariat tidak membatalkan, ya, cuma kualitas puasa itu berkurang. Gitu. Nah, berkurang. Ya. Apakah berkurang atau kualitasnya batal? Gitu? Kalau menurut Ad-Dailami ini termasuk membatalkan pada puasa itu. Jadi harus benar-benar menjaga orang yang puasa itu dari ghibah. Betul. Di sini sebagaimana diterangkan tadi mengutip dari Imam Ad-Dailami ada lima kategori. Betul. Yang sekiranya membatalkan kualitas puasa itu sendiri. Yang pertama adalah ghibah, adu domba, bohong, pandangan secara nafsu birahi, betul, dan sumpah palsu. Yang terjadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini belum banyak diketahui oleh masyarakat awam. Betul, betul. Pokoknya yang penting sudah puasa, batal-batal puasanya sudah dijauhi. Ya, tapi hal-hal yang pertama lah. Ya, yang pertama secara syariat. Betul, betul. Tapi satu sisi kan tidak menjadi masalah kan. Puasanya tetap sah. Cuma perlu halnya kayak masyarakat sekitar, masyarakat awam atau para santri ini masih banyak melakukan hal-hal yang 5 ini yang disampaikan oleh Imam Ad-Dailami. Akhirnya puasanya hanya oleh lapar dan haus. Jadi makna puasanya itu tidak didapat oleh si soim gara-gara melakukan hal-hal yang poin 5. Ini termasuk kategori yang kedua, Ustaz. Betul. Ya. Puasa secara moral. Terus terkait dengan kategori 3, Ustaz. Spesial. Jadi orang yang puasa itu spesial dan bisa diukur 11 bulan berikutnya. Bukan sepemahaman sih, yang hal-hal yang pernah saya pikirkan dari awal itu kadang ya, dan pernah terjadi pada diri saya sendiri, untuk menampakkan bahwasanya puasa saya selama 1 bulan itu diterima, biar dipandang orang, oh berarti puasanya itu bagus apa. Hanya baik, dikuat-kuatkan baik ketika bulan Syawal saja. Ya. Dan jadi gini kan. Jadi dilihat dipandang oleh orang, oh ini puasanya bagus kok, ternyata perbuatannya berubah. Itu bagaimana? Iya, begini. Makanya bulan Ramadan ini sampai marhaban ya Ramadan dikatakan sebagai bulan suci. Digembar-gemborkan dimanapun datangnya bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini untuk membersihkan diri. Selama kita 1 tahun yang kemarin, bagaimana kita membersihkan diri pada bulan Ramadan ini. Sehingga syahrul Ramadan itu adalah disebut juga sebagai bulan yang suci, bulan untuk kembali kepada fitrahnya manusia. Nah, maka dari itu kesempatan pahala yang diumbar sebanyak itu pun, kemudian nikmat yang diberikan sebanyak itu pun kalau kita nggak manfaatkan, ini ya sangat rugi lah. Karena ini untuk
sebagaimana Ustadz tadi disampaikan bahwa bulan Ramadan itu puasa Ramadan itu akan menghapus dosa yang dulu kan, sehingga kita kembali ke fitrah. Dalam rangka itu, maka bagaimana kira-kira supaya Ramadan kita masuk kepada esensinya? Esensi kita karena niat Ramadan itu adalah membersihkan dosa-dosa yang kemarin dan mungkin yang akan datang, maka tentunya puasanya memang tidak hanya sekedar biologis, tidak hanya sekedar moral, tapi benar menjiwai ke dalam hati yang paling dalam. Bahwa ini murni adalah antara Tuhan dan makhluknya untuk mensucikan diri. Nah, itu mungkin kira termasuk ibadah mahdoh. Betul. Puasa. Ibadah mahdoh ya. Karena antara diri kita dengan Tuhan. Tuhan. Tidak melalui malaikat lagi, sudah langsung Tuhan. Sudah ini. Langsung Allah yang menilai kita puasanya berkualitas atau tidak. Berangkat dari hal-hal yang telah disampaikan tadi, tipnya Ustaz. Tip sekiranya puasa kita berkualitas dan untuk mengurangi hal-hal yang ada 5 poin tadi, kaitannya dengan anggota tubuh kita yang kita miliki, itu kan rodo gimana sih? Kalau bagi saya sebagai orang awam itu masih kesulitan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena satu sisi manusia atau umat Nabi Muhammad itu masih banyak bergaul dengan orang-orang, baik dalam ketika puasa atau bukan puasa Ramadan. Dari hal-hal yang bergaul itu muncullah ghibah, muncullah kata-kata keji dan sebagainya. Nah, betul. Untuk mengurangi seperti itu sebetulnya. Ya betul. Nah, ini kan begini, kita berangkatnya ini bulan suci yang diumbar dengan beberapa nikmat pahala dan semacamnya. Nah, bahwa kita ini kan di training, Ustaz. Selama 1 bulan di training untuk berpuasa baik secara lisan, baik secara anggota, seluruh anggota badan. Ini berpuasa. Jadi kita membenahi puasa kita, ini benar berpuasa enggak? Seluruh anggota badan kita berpuasa enggak? Kemudian dalam bulan Ramadan itu ada kondisi-kondisi memang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalnya ada tarawih, ada terutama ya bacaan-bacaan Quran. Kadang-kadang kita bisa baca Al-Quran kalau sudah bulan Ramadan. Jadi luar biasa pengkondisian bulan Ramadan ini sudah luar biasa itu. Sebelum Ramadan biasanya Al-Qurannya ada di atas lemari. Kotor semua gitu ya. Banyak wang-sawangnya. Nah, kemudian begini Ustaz. Kemudian setelah kita, ini kan perumpamaannya, kita ini bagaikan ulat sebenarnya. Ulat yang menjijikkan ulat itu ya. Kalau kita ada ulat yang mungkin kita bunuh dengan sangat keji ya, diinjak gitu ya. Nah, ketika ulat yang begitu kotor, umpamakan itu sebagai orang yang dibenci oleh manusia atau oleh makhluk yang lain, oleh Tuhan terutama, karena banyak kesalahan, maka setelah dia berpuasa dalam kepompong, dia lahir menjadi wajah yang semua orang akan menyukainya, yaitu berupa kupu-kupu itu. Itulah perumpamaan puasa apabila dilakukan dengan pengkondisian seperti ini, mestinya kita sudah menjadi kupu-kupu mestinya. Satu sisi sebenarnya apa yang dilaksanakan di bulan puasa itu tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kebanyakan sekarang baca apa yang sampean sampaikan tadi, baca Al-Quran nunggu bulan Ramadan. Kalau terawih memang nunggu bulan Ramadan. Jangan coba-coba terawih di bukan bulan Ramadan. Paling tidak insaknya lah. Bisa dikatakan bid'ah kuadrat itu. Yang terjadi sebenarnya di masyarakat itu satu sisi ketika kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, itu kan sebenarnya menampakkan bahwasanya diri kita itu punya iman yang kuat. Satu sisi kita senangnya itu dalam bentuk apa? Kan tidak jelas. Apakah senang karena bulan Ramadan itu kegiatan banyak berkurang? Ya, seperti sekolahan libur. Apakah dengan bulan Ramadan itu karena datangnya bulan Ramadan kita kerja berkurang, banyak tidur?
Apalagi santri sekarang punya dalil tidurnya orang yang bulan puasa di bulan puasa itu ibadah. Akhirnya tidur tok. Itu bagaimana? Ya, mungkin kembali kepada esensi dari bulan Ramadan. Kalau kita banyak ya juga mendengar dari para penceramah atau mungkin juga dalil-dalil yang ada bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan keistimewaan itu ditunjukkan oleh Allah dengan pahala yang dipergandakan itu. Artinya kesempatan ini sebenarnya ya kapan lagi gitu kalau bulan Ramadan. Karena kita melakukan sesuatu di luar bulan Ramadan itu satu, tapi di dalam Ramadan bisa 10 pahala kita. Yeah. Berarti di luar Ramadan kita harus melakukan 10 dan itu nggak mungkin. Misalnya tahajud harus 10 misalnya. Padahal sempatnya cuma 1 gitu. Nah, ini luar biasa itu. Artinya kalau kesempatan ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, misalnya kita juga membaca Al-Quran. Al-Quran fi kulli harfin asru amsalih. Setiap kita membaca Al-Quran, 1 huruf akan mendapat 10 pahala. Kalau Ramadan itu ada lipatan lagi, Mas. Berlipat-lipat. Itu luar biasa. Kalau kayak gini ya masih belum dimanfaatkan kan ya rugi. Bang Roma terlalu gitu kan. Yeah. Sehingga ya mungkin arahnya ke situ. Jadi adanya Ramadan pelipat gandaan dan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu kalau kita manfaatkan, saya kira kita akan menjadi kupu-kupu yang akan menyenangkan orang lain dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, satu sisi ini Ustaz, kembali ke poin berapa 5 poin yang menurut Imam Ad-Dailami tadi. Ada ghibah, adu domba, kadhib, memandang secara nafsu, dan sembah palsu. Ini kan munculnya berawal dari godaan setan. Sedangkan di bulan puasa, setan itu dibelenggu, dikerangkeng. Kok masih terjadi kepada umat Nabi Muhammad 5 poin ini? Kepada diri saya sendiri kadang ketika kumpul siang-siang itu langsung muncul enak-enak ngomong Kak. Pas muncul ngomongi orang lain gitu. Mungkin padahal setan sudah dibelenggu. Itu bagaimana? Yang pertama mungkin itu refleks karena mungkin sering ya melakukan kayak gitu. Oh, itu dari kebiasaan ya. Nah, kemudian begini. Kalau saya punya pemahaman begini. Sebenarnya ini materi lain ya tentang belenggu itu bisa dibentuk materi lain sebenarnya. Ya. Nah, dalam hadis itu bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu katanya. Dibelenggu. Sudah saya tulis sebenarnya di Sejenak Pagi yang kemarin malam sebenarnya. Di channel YouTube-nya jenengan? Iya, di Sejenak Pagi itu. Jadi mungkin perlu disampaikan channelnya biar banyak yang subscribe dan like. Iya. Enggak apa-apa. Ya di Sejenak Pagi gitu ya. Sejenak Pagi sudah muncul di situ ya. Okay. Nah, di situ saya urai terkait pintu surga yang dibuka, kemudian juga saya urai pintu neraka tertutup dan setan yang belenggu. Saya membahas dari pertanyaan Ustaz tadi. Pintu setan setan dibelenggu. Saya punya pemahaman. Ya mungkin bisa berbeda pendapat nanti ya. Jadi kenapa katanya dalam hadis itu pintu setan itu dibelenggu, tapi kenapa kok masih tetap ya orang yang bermaksiat tetap bermaksiat gitu ya. Mungkin yang mencuri ya justru hari raya tambah nemen gitu mencurinya. Untuk lebaran mungkin. Lah itu gimana? Nah, kalau saya punya persepsi begini. Pemahaman saya dibelenggu karena bulan Ramadan itu adalah ajakan Allah. Ini khusus saya dengan kamu, umatku. Ya. Kemudian pahala dilipat gandakan. Artinya orang yang punya pikiran berakal itu mereka tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena luar biasa. Nikmat yang diberikan di bulan puasa ini kepada manusia ini luar biasa. Sehingga karena dia sudah menggunakan akalnya, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan mestinya secara akal. Lah kok melakukan, maka itu ada hawa nafsunya yang lebih mengutamakan. Kemudian dia sudah mungkin akalnya sudah kurang. Sudah terkontaminasi hal-hal yang jelek terus. Sehingga mestinya bulan Ramadan itu ya setan membelenggu. Kenapa? Karena orang sudah berbuat baik semua. Seharusnya. Seharusnya begitu. Ya. Artinya kalau tidak seharusnya ya
orangnya itu sendiri ya. Dari Mestinya setan itu terbelenggu mestinya. mestinya. Tapi perang sesungguhnya kata Rasulullah itu melawan hawa nafsu. Betul ya. Jadi kalau hawa nafsu yang kita miliki tidak diatur, tidak ditata. Jadi ketika bulan puasa pun karena sudah terbiasa hal-hal yang keji. Ya, sebelum. Tapi satu sisi kalau seandainya kita terbiasa atau tidak berbuat hal-hal yang keji, bisa jadi di bulan puasa tambah Ya. dijauhkan ya. Karena setan sendiri itu dibelenggu. Betul. Ya karena tadi itu bahwa ini puasa disuruh menahan diri, katakanlah kita melakukan puasa yang kedua, tingkatan kedua. Tingkatan kedua. Ini insya Allah sudah kita akan menjadi kupu-kupu nanti, tingkatan kedua itu. Tidak harus yang ketiga, karena itu dampaknya akan ke sana nanti. Kalau memang menahan, katanya tadi refleksi kita terbiasa melakukan wibah misalnya. Ini puasa sekarang. Jadi ada training selama 1 bulan, di training untuk menahan diri itu. Sehingga nanti imbasnya hasil training itu adalah untuk dilaksanakan implementasinya adalah 11 bulan yang akan datang. Berarti apakah sukses training kita selama 1 bulan ini sudah digitukan? Kita tunggu permainannya di Syawal dan selanjutnya. Dampaknya itu 11 bulan sampai menuju Syawal selanjutnya. Oke, sangat menarik sebenarnya Ustadz pembahasan ini karena terkait waktu sudah insya Allah hampir 30 menit kita membahas tentang esensi puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Hifni Razak MPD ini kita yang biasa secara tidak langsung puasa kita hanya menggugurkan kewajiban, mudah-mudahan bisa masuk puasa yang khusus secara moral. Seluruh anggota tubuh yang kita miliki juga berpuasa. Berpuasa dalam hal artian meninggalkan hal-hal yang keji. Contohnya dari mulut kita mengurangi, paling tidak biasa mengurangi omongan-omongan jelek, ghibah dan sebagainya. Dari kuping mendengarkan yang ghibah, dan seluruh anggota tubuh diupayakan untuk berpuasa. Saya kira kalau di training selama 1 bulan, saya kira bisa. Bisa. Kalau benar-benar ikut trainingnya sesuai dengan ketentuan. Berarti tergantung niat dan kesungguhannya si so'im. Betul, selama 1 bulan. Kalau yang puasa itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, biologis, ya. Secara biologis atau secara syariat, bisa jadi 11 bulan berikutnya ya, ada ulena. Lebih banyak makannya. Lebih banyak makannya. Gitu. Kebanyakan gini, yang puasa itu tambah gemuk. Tambah gemuk, betul. Ya, biasanya di buka puasa itu balas dendam. Betul ya. Nanti di 11 bulan berikutnya tambah banyak makan. Betul. Nah itu nanti sebenarnya ada tinjauan secara sosiologi ya, ada tinjauan secara filosofi, itu mungkin ada juga gitu. Ada juga nanti gitu ya. Kenapa? Secara ekonomi juga ada sebenarnya. Karena namanya puasa ini mestinya semakin kurang pengeluaran kita, tapi ternyata semakin bertambah. Itulah yang disebut dengan Ustaz tadi. Itulah sebenarnya kualitas puasa. Betul. Jadi walaupun kita ngurangi kerja, insya Allah rezeki kita tetap akan bertambah. Ya. Walaupun kita mengurangi kegiatan, tetap kita banyak kegiatan sebenarnya di bulan puasa. Betul, betul. Walaupun kita di satu sisi bukan mengurangi ibadah, justru harus memperbanyak ibadah selama bulan. Dan puasa. Ini mungkin Ustaz, yang mungkin juga salah persepsi ya. Kalau tadi dikatakan kalau bulan Ramadan santri atau mungkin kita sebagai orang yang beraktivitas ya, itu kita ya banyak tidur dan tidak produktif gitu. Ya. Padahal mestinya Ramadan ya semakin produktif. Kenapa? Semakin itu dinilai ibadah soalnya. Semuanya bernilai ibadah kalau kita niati gitu ya. Jadi ini kan terbalik sebenarnya. Dari keinginan puasa itu mensucikan diri itu, bagaimana aktivitas yang biasa lakukan itu semakin semangat karena nilai pahalanya itu pembentukan 11 bulan yang akan datang. Makanya kalau kita mempunyai pengetahuan puasanya orang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, jangan diambil itu nyetok. Ya. Walaupun sebenarnya tidurnya itu bermakna ibadah, tapi kegiatan-kegiatan lain yang beribadah itu sangat plus nilainya
daripada bulan-bulan. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan para media atau pemirsa An-Nur Podcast Trend, apa yang telah disampaikan oleh Laura Hifni atau Dr. Hifni Rozak MPD sangat bermanfaat dan bisa merubah kita yang awalnya kita hanya puasa secara syariat, paling tidak di posisi kedua puasa secara moral. Dan apabila posisi puasa secara moral itu sudah kita laksanakan, otomatis kita akan puasa yang spesial. Ya. Ukurannya adalah 11 bulan berikutnya kita akan menjadi baik dan baik-baik sampai puasa berikutnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber sangat bermanfaat dan terutama pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa merubah. Mungkin ada closing statement Ustaz, sebelum ditutup. Ya, terima kasih Ustaz Basit. Maksud saya bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci atau bulan yang penuh rahmah, barokah, maufirah, bahwa kesempatan ini harus kita ambil semaksimal mungkin karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai kepada bulan berikutnya yang penuh dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Jadilah kita nanti sebagai pemenang, jadilah menjadi kupu-kupu yang telah berpuasa dan akan hidup dan disenangi oleh semua umat manusia. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih An-Nur Podcast Trend dan pemirsa di seluruh dunia yang telah menyaksikan channel YouTube Pondok Pesantren An-Nur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan mudah-mudahan saya ikut berdoa untuk diri saya dan untuk semua pemirsa, mudah-mudahan sampai kepada bulan puasa berikutnya dan apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadahnya bernilai plus dan berkualitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.